Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Ya, selamat berjumpa kembali ikhwan bersama kami di channel Kampung Idaman. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwan, dalam kesempatan kali ini Al-Fakir ingin membawakan video tentang kesaksian murtadin artis kondang di era tahun 2000-an, yaitu adalah Asmirandah, yang mana Asmirandah ini jadi murtad pada tahun 2013 silam setelah menikah dengan Jonas Rivano. Dan di dalam persaksiannya tersebut Asmirandah mengatakan bahwa satu-satunya juru selamat adalah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas raja. Dan dalam hal ini kita akan membantahnya dengan kesaksian para mu'allaf bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan melainkan Nabi. Baiklah, mari kita simak videonya bersama-sama. Setiap kesaksian saya memang selalu bilang kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Memang bukan sejak lahir, tapi puji Tuhan bukan saya yang memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Dan saya sangat-sangat merasa bersyukur karena saya bisa bertemu dengan satu-satunya pribadi yang bisa menjamin masa depan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bahwa agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja di atas segala raja. Sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan. Saya kan langsung spontan gitu kan. Oke. Yesus ini bukan Tuhan. Yesus itu manusia biasa, Mak. Kalau Yesus Tuhan itu kenapa dia nggak tahu hari kiamat gini? Saya masuk Islam. Ya, setelah masuk Karena Islam. saya cinta sama Yesus. Yesus itu pas saya baca di Alkitab, dia bukan Tuhan. Dia nabi. Dia nabi dan rasul, Bu, bukan Tuhan. Iya. Terus habis itu saya kecintaan sama Yesus Kristus. Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Bahkan semua rasul itu agamanya itu Islam. Semua nabi dan rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Bahkan dulu saya pernah menghina jilbab dan cadar. Waktu dulu ini ada nih, saya pikir orang yang pakai jilbab dan pakai cadar itu Yesus, saya masuk Islam karena saya cinta Yesus. Puncak dari mencintai Yesus atau Nabi Isa adalah menyembah yang disembah Yesus, beribadah kepada yang diibadahi Yesus. Itu puncak seorang Nasrani harusnya. Puncaknya Anda menyembah, beribadah kepada yang disembah Yesus, ibunya dan murid-muridnya. Jadi ahli kitab yang hari ini beda sama ahli kitab zaman dulu, Pak. Zamannya Yesus, kitab Injil itu tauhid. Ajaran Yesus yang utama dan terutama itu ada di Alkitab, ada di Injil. Ya Yesus, apa hukum yang utama dan terutama? Jawab Yesus, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. La takafurun, tidakkah engkau berpikir disuruh pakai akal budi? Itu tauhid yang diajarkan, sekarang diselewenkan menjadi kasih. Aku tadi bicaranya sampai iblis yang menggoda Yesus ya. Iblis menggoda Yesus bahwa Yesus, kalau misalnya Yesus mau menyembah iblis, semua kerajaan di dunia ini bakal dikasih ke Yesus. Tapi Yesus langsung menjawab, "Nyala iblis." Di Matius pasal 4 ayat 1, maka datanglah Yesus kepada si iblis. "Nyala iblis, sebab aku tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ini udah ada tertulis di Alkitab. Yesus tidak pernah mengatakan, "Nyala iblis, sebab aku tertulis, sembahlah aku sebab aku ini Tuhan Allah." Tidak ada dia mengatakan seperti itu. Tapi Yesus mengatakan, tapi engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia. Ini sudah tertulis ya di Matius pasal 4 ayat 10. Dulu saya Katolik, saya disuruh tanya pastor, pemuka agama. Saya tanya pastor, asal manusia dari mana ya? Pastor menjawab, dari Tuhan pencipta semesta alam. Sama gak kayak jawabannya kayak kita? Sama. Bedanya dia bilang Allah, kita bilang Allah, gitu aja. Tapi sama-sama yakin Tuhan? Yakin. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu pastor, yang menciptakan manusia dan alam semesta yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Kan ada 3 nih. Kata pastor, 3 Tuhan ini adalah satu, dan satu Tuhan ini ada 3 entitas. Walaupun ada 3 entitas, dia tetap satu karena tidak terpisah-pisahkan. 3 tapi tidak terpisah-pisahkan, 1 tapi terpisah ada 3. Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada 3. Paham atau bingung?
Makanya saya ngerti kan bagaimana rasanya kan gitu kan ya. Ketika saya juga bingung, saya tanya, kalau gitu pastor, kenapa Tuhan harus ada 3? Kenapa Tuhan nggak 4? Kenapa Tuhan nggak 5? Kalau 5 kan disebut Power Rangers. Ya memang waktu itu saya agak kurang ajar memang. Kenapa? Karena saya nggak pernah diajarin agama oleh orang tua saya. Hati-hati, kalau agama nggak pernah diajarin pada anak-anaknya pasti kurang ajar kayak saya dulu. Nah, ketika saya kemudian nggak pernah diajarin agama, saya agak kurang ajar. Nah, kenapa? Karena saya belajar agama dari game. Maka saya terbentuk menjadi orang yang nggak suka dengan agama, mengolok-olok agama. Paham ya sekalian? Kenapa Tuhan harus 3, nggak 4, kenapa nggak 5? Kelima kan disebut Power Rangers. Pastornya bilang, Lik, kamu nggak boleh bilang begitu. Nah, kenapa? Tuhan itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Itulah yang kita yakini dan kamu nggak boleh banyak tanya. Itulah keimanan. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Kalau itu beriman itu apa pastor? Beriman kata pastornya, kata pastor yang lain adalah sama seperti ketika Anda melihat sulap. Pernah lihat sulap? Kosong ya, tiba-tiba keluar burung, keluar kelinci, udah nggak usah dipikirin, gitu aja memang. Kalau nanti Anda pikirin, nanti Anda malah nggak menarik pertunjukan sulapnya. Iman kayak sulap, kata dia. Banyak yang nggak bisa dilihat mata, banyak yang nggak bisa melihat kita yakini dengan logika, tapi bisa kita yakini dengan hati. Kata-katanya kayaknya keren, tapi saya tetap aja bingung. Lalu kemudian saya nggak nanya pada hari itu, besoknya lagi saya tanya. Ketika saya baca buku agama, di situ tertulis sebelum Yesus mati di kayu salib, maka dia berkata, Eli Eli lama sabahtani, Tuhan Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya, pastor, Yesus ini kan Tuhan. Iya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia panggil Tuhan yang lain? Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Apa kata pastornya? Kalau kamu beriman, kamu nggak banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Saya katakan sejak saat itu, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Karena kalau Tuhan ciptain saya pakai akal, saya pasti banyak tanya. Kalau Tuhan mau saya nggak banyak tanya, saya diciptain nggak usah pakai akal aja. Saya keluar dari agama Katolik. Nah, kenapa? Nggak ada gunanya. Beragama nggak beragama sama aja. Apa gunanya kalau cuma di KTP doang tapi kita masih pusing dan kita masih punya tanggung jawab, kita masih punya pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Saya keluar dari agama Katolik.